warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udina Ristianti ingin memaparkan materi mengenai infak dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Yang pertama, yang perlu diketahui, apa sih itu infak dan sedekah? Infak itu merupakan pengeluaran sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Infak di sini tidak ada yang namanya nishab. Jadi infak itu boleh dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki perekonomian lebih tinggi ataupun rendah di saat lapang maupun sempit, dan itu terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak di sini dapat diartikan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa tidak akan mengurangi harta, bahkan nantinya harta kita bertambah. Selanjutnya itu mengenai sedekah. Sedekah seperti yang kita ketahui bahwa sedekah itu merupakan pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik itu berupa barang maupun jasa dari orang lain kepada orang lain, dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan kecuali dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan ketentuan sedekah itu hampir sama dengan infak, hanya saja kalau infak pemberiannya itu bersifat materi, sedangkan kalau sedekah itu bisa bersifat non materi. Seperti misalkan pemberian jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan maupun mendoakan orang lain, itu merupakan ketentuan atau hukum dari sedekah. Sedekah juga menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Selanjutnya itu mengenai perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, dan juga waktu tertentu. Zakat memiliki kekhususan yang berbeda dengan infak maupun sedekah. Seperti misalkan yang sering kita lakukan di setiap satu kali setahun, yaitu zakat fitrah. Semua zakat, baik zakat penghasilan, zakat perdagangan, pertanian, dan zakat lainnya itu merupakan terikat yang alokasi dan juga distribusinya diberikan kepada 8 asnaf atau golongan yang disebutkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Adapun infak seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Kalau infak wajib itu diantaranya kafarat, nazar, zakat, dan lain-lain. Sedangkan kalau zakat itu berbeda dengan zakat. Kalau dana infak itu dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk di dalam 8 asnaf tadi. Kalau sedekah itu maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Kalau sedekah itu dapat bermakna infak, sedekah, dan juga kebaikan non materi. Selanjutnya yaitu mengenai infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Saat ini seperti yang kita ketahui bahwa persoalan kemiskinan itu menjadi problem utama di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai ikhtiar untuk mengurangi angka kemiskinan, baik itu melalui instrumen anggaran pendapatan maupun belanja negara, melalui pemberdayaan instrumen zakat, infak, dan sedekah, dan atau yang disebut dengan JIS. JIS di sini merupakan sumber pendanaan dari masyarakat muslim yang sangat berpotensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bila dikelola secara profesional. Di sini zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita lakukan oleh umat muslim. Infak dan sedekah itu merupakan perilaku terpuji yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. JIS, zakat, infak, dan sedekah itu merupakan instrumen pendanaan dari umat Islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Di sini dikumpulkan lalu didistribusikan karena dimotivasi oleh keyakinan atau iman seseorang bahwa harta yang dimiliki oleh umat Islam itu harus dibersihkan dari unsur non halal, ditumbuh kembangkan dan meratakan kesejahteraan bagi banyak orang.
JIS di sini dikumpulkan secara sukarela karena iman merupakan sumber dana segar untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu karena agar berdaya dan juga makin sejahtera. Tentu cita-cita umat Islam itu memiliki pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi yang baik akan mudah terwujud. Lebih lagi JIS ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Semangat umat Islam juga dalam merubah keadaan kurang kuat dan tidak adanya pendampingan dari Basnas kepada penerima JIS. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.